minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhuluna jannah ila akhir hadis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukarramun bersama-sama, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah mushola at-taubah Kriya Masjid Tayang, harapan kita semua yang kita laksanakan, sholat kita, ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita hidup di dunia ini, karena nanti datang masanya kita tak bisa berkumpul seperti ini. Kita tidak bisa untuk sujud kembali kepada Allah, yaitu ketika ruh kita dan jasad kita berpisah. Maka pada saat itu barulah kita sadar apa kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, la ya'lamu qadral hayat illa ahlul mauta. Tidak mengetahui mahal kehidupan di dunia ini kecuali orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Pada saat itu maka kita akan berharap, walaupun sesaat pengen sekali untuk menyebut nama Allah, dikembalikan lagi ke dunia ini. Mudah-mudahan kumpul kita di sini walaupun sesaat bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpah pada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa berkunjung ke Baitullah, ke makam Rasulullah, untuk berziarah kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan di akhirat kita di bawah naungan bendera Rasulullah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sekalian, bahwa sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal, mana kita tahu adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasul lahir pada 12 Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal, ya. Ketika itu beliau Rasul sebelum lahir ke dunia ini, maka di tanah Arab banyak sekali berhala-berhala, banyak sekali patung-patung yang mengelilingi Ka'bah. Dalam keterangan 360 patung pada saat itu yang mengelilingi Ka'bah. Maka ketika beliau Rasul lahir ke dunia ini, dengan izin Allah, Allah hancurkan seluruh patung-patung tersebut lantaran beliau Rasulullah lahir ke dunia ini hancur 360 patung tersebut, sebagai tanda bukti bahwa manusia yang akan membawa keimanan kembali manusia kepada Allah, yaitu seseorang makhluk yang dimuliakan yang lahir pada waktu tersebut. Itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keterangan seorang ibu Aminah, lam yajid umuhu alamau wala sakola. Beliau Sayyidah Aminah ketika walama waladatu Aminatu, ketika menghamil dalam mengandung Rasulullah,
nggak menemukan yang namanya sakit ataupun berat lantaran mengandung beliau Rasul. Walam tajid umuhu aminatu lihamlihi alama wala sakola. Ibu Aminah ketika mengandung Rasulullah tidak menemukan berat, tidak menemukan capek, tidak menemukan sakit lantaran mengandung beliau Rasul. Maka lahir beliau Rasul berbeda dengan lahir kita. Ulama pun berpendapat dan memang mereka meyakini keluarnya beliau Rasul baina surah, di antara kemaluan di bawah pusat. Jadi di bawah pusat, di atas kemaluan, enggak melalui tempat kebiasaan seorang manusia lahir, karena sakit dimuliakannya beliau Rasulullah. Kalau dunia sekarang mungkin Cesar sama malaikat yang nyesar ya, malaikat yang nyesar semua beda, beda. Kalau udah perintah Allah mungkin nggak berbekas dan tidak merasakan sakit, yaitu beliau Rasulullah. Maka pada saat ini adalah di bulan kelahiran Rasulullah. Walau pada saat itu pernah ketika beliau Rasul sudah pindah ke kota Madinah, 2 tahun menetap di sana, ada seorang perempuan yang soleha, setiap hari kegiatannya dengerin sabda beliau Rasul. Setiap hari ngupingin apa yang beliau Rasul ucapkan. Setiap hari ngaji apa beliau Rasul. Maka seorang perempuan ini sudah memiliki suami. Ketika berangkat keluar, pakaiannya rapi sampai tertutup mukanya dan tangannya dirapikan untuk mendengarkan kalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan tersebut suatu saat ketemu seorang pemuda. Kemudian pemuda ini bertanya, "Aina tadhabina?" Mau kemana? Ila sima'i Rasulillah, kepada mendengarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau pergi, mau dengerin sabda Nabi, saya mau ngaji sama Nabi. Itu perempuan tersebut. Maka si pemuda tadi bertanya, si pemuda tadi bertanya, anti tuhibina an-nabiyya, apakah engkau tuhibina an-nabiyya, apakah engkau mencintai Nabi? Na'am. Maka dijawab perempuan tersebut, iya, saya mencintai Nabi. Kemudian si pemuda tadi, bihurmatin nabiyyika irfa'i biqobaki, dengan kemuliaan nabimu gitu, bukalah. Kalau perempuan bukan pakai cadar namanya nikob. Dengan kemuliaan nabimu bukalah nikobmu. Maka si perempuan tersebut langsung sontak dengar kata Nabi, dengan kemuliaan Nabi, dengan sebab Nabi Muhammad buka, dibuka cadarnya, cakep pisan. Itu perempuan Arab. Itu matanya belok, alisnya lentik, itu hidungnya mancung, tinggi, bibirnya tipis. Maka pemuda tersebut memegang janggut dari wanita tersebut. Kemudian perempuan tersebut pula ngaji kedengarin sabda beliau Rasul, kembali lagi bercerita pulang kepada suaminya dan bercerita kepada suaminya. Kemudian suami itu pun mengadu kepada beliau Rasul, ya Rasul, istri saya kemarin ngaji sama Rasul, tengah jalan begini-begini gitu. Nggak boleh dengar nama Rasul buka. Oh, ini buka berade gitu. Saking menghormatinya, mencintainya perempuan tersebut kepada Rasulullah. Walaupun dikerjain gitu. Nah, kalau kita nggak bisa gitu. Itu kita malah coba ya gitu. Dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad kali itu mobil buat saya anak baik gitu. Nah gitu. Maka pada saat itu begitu tuh, saking cintanya, mencintainya penuh
sepenuh jiwa dan raganya. Maka si suami itu dari istri tersebut, perempuan tersebut bercerita kepada Rasulullah. Maka kata beliau Rasul, kemudian coba di rumah masak gitu, air di panci yang besar gitu. Kemudian panggil istrimu gitu, kita tes. Kemudian kalau dia mengikuti perintahmu dengan sebab membawa anakku, kamu buru-buru lapor lagi kemari gitu. Maka dijalani perintah Rasul, si suami tersebut masak air yang mendidih, kemudian dipanggil istrinya dipanggil, wahai istriku kemari nyamperin istrinya, kemudian masuklah ke dalam air yang mendidih ini. Si istri juga kan orang pintar, punya akal, gak mau gitu. Dengan sebab Nabi Muhammad, dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad, dihormatin Nabi Muhammad, masuk ke dalam. Dengan disebut nama Nabi, kemudian enggak ragu-ragu, enggak pikir panjang, perempuan tersebut masuk ke dalam air yang mendidih. Kemudian ditutup, suaminya kabur lagi. Rasul, jadi saya udah di dalam rumah begitu. Ayo bareng-bareng. Karena beliau Rasul tahu dengan santainya jalan, akhirnya sampai ke tempat tersebut. Jika memang dia benar-benar mencintaiku sepenuh hati dan jiwanya, Allah akan tolong wanita tersebut. Kemudian dibuka panci yang besar tadi, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam air yang mendidih. Seketika itu diangkat perempuan, sehelai pun kulitnya tidak rusak dengan air yang mendidih tersebut. Itulah salah satu ketika kita mencintai beliau Rasulullah, maka Allah akan selalu berada di dalam permasalahan kehidupan kita. Allah akan tolong dari segala kesulitan di dalam kehidupan kita, dengan syarat kita bisa benar-benar mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita walaupun jauh kali seperti itu, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa menyampaikan kita kepada cinta beliau Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah.